Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana informasi terbaru pasca pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Marcelina Gita dari Istana Negara. Gita, bagaimana jalannya pelantikan pada hari ini? Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan secara langsung bagaimana pelantikan 6 menteri dan juga 5 wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini seluruh menteri dan juga wakil menteri ini sudah meninggalkan Istana Negara karena mereka akan langsung melakukan serah terima jabatan di pos-pos kementerian lainnya. Yang paling menarik adalah bahwa tidak hanya 6 menteri saja yang dilakukan perombakan di Kabinet Indonesia Maju saja, namun juga Presiden Joko Widodo melantik 5 wakil menteri, di mana diantaranya 3 wakil menteri ini merupakan wakil menteri yang ditempatkan di pos baru. Yang tadi kalau kita melihat bahwa ada Pahala Nugraha Mansuri, wakil BUMN, Wakil Menteri BUMN, kemudian juga ada Dr. Dante Saxono Harbuono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, kemudian juga ada nama Edward Komar Syarif Hirai sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga ada nama Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sehingga tadi kalau kita melihat dari 5 nama ini, maka ada 3 pos baru yang diberikan jatah wakil menteri, yakni Wamenkumham, Wamentan, dan juga Wakil Menteri Kesehatan. Mengapa? Karena Presiden Joko Widodo menilai bahwa di 3 pos kementerian ini perlu adanya wakil menteri, mengingat bahwa tugas yang berat, tugas yang banyak, sehingga harus ada pembagian tugas antara menteri dan juga wakil menterinya. Sehingga total ada 15 wakil menteri saat ini di Kabinet Indonesia Maju yang tersebar di 14 pos kementerian, mengingat bahwa untuk Kementerian BUMN ini sendiri memiliki 2 wakil menteri. Lalu menarik sekali bahwa kalau kita melihat dari 6 menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo, tadi kami menanyakan secara langsung bagaimana kemudian langkah strategis yang akan dilakukan oleh para menteri-menteri ini, karena Presiden Joko Widodo menginginkan bahwa ada perubahan dari pos-pos kementerian tersebut agar dapat bekerja ekstra luar biasa. Kalau kita melihat dari pos Kementerian Sosial, yakni Tri Risma hari ini yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo, tadi kalau kita melihat bahwa PR yang terberat dari Menteri Sosial adalah bagaimana bisa memastikan bantuan sosial ini dapat berjalan secara rata dan diterima oleh masyarakat, mengingat juga bahwa sebelumnya di pos kementerian ini, menteri sebelumnya ini terjerat kasus korupsi, dan disampaikan tadi oleh Tri Risma hari ini yang akan dilakukan oleh Tri Risma hari ini adalah tata kelola dari penerima bantuan sosial khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga tadi Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata juga menyatakan bahwa akan melakukan langkah strategis khususnya untuk mengembalikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dan juga bagaimana nantinya untuk meningkatkan pariwisata ketika pandemi ini sudah berakhir agar kembali lagi untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kalau kita melihat lagi untuk Menteri Agama ada nama Yakut Khalil Qomas. PR yang terpenting juga adalah bagaimana untuk peningkatan disiplin protokol kesehatan di kalangan agama, kemudian juga terkait dengan isu dari vaksinasi halal. Namun tadi juga disampaikan oleh Yakut, dalam langkah strategisnya ia menyebut bahwa agama itu merupakan inspirasi bukan aspirasi, sehingga Yakut menyatakan bahwa untuk agama tidak boleh ada politik dalam agama, namun merupakan inspirasi yang kental untuk nilai-nilai kebaikan. Egan? Ya, gitu. Apakah ada pesan khusus dari Presiden terkait dengan kinerja Menteri dan Wakil Menteri baru ini?
Ya, tadi memang Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara langsung kepada awak media terkait dengan apa saja sebenarnya pesan khusus. Namun pada saat tadi kami menanyakan kepada para menteri, khususnya 6 menteri ini, Presiden Joko Widodo menginginkan agar ada kerja nyata, kerja ekstra luar biasa yang memang diinginkan oleh Presiden dari hasil perombakan Kabinet Indonesia Maju ini. Dan yang paling terpenting sekali yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo agar fokus yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ini adalah dalam urusan penanganan pandemi COVID-19, bagaimana menangani COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Khusus dari setiap pos-pos kementerian ini memang dirasa masih memiliki banyak kekurangan ataupun juga komunikasi publik yang kurang, sehingga Presiden Joko Widodo menginginkan agar para menterinya ini bekerja ekstra luar biasa dan khususnya dapat memberikan gebrakan-gebrakan baru dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional yang dirasa penting oleh Presiden Joko Widodo. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Marcelina Gita langsung dari Istana Negara, Jakarta.